Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, salah satu rahasia yang satupun manusia tidak mengetahuinya adalah kematian. Setiap yang hidup pasti akan merasakan mati. Apabila hal itu telah datang, maka manusia tidak akan mampu untuk menundanya barang sedetik saja. Sebelum manusia benar-benar mati, maka ia akan melalui proses tercabutnya ruh dari jasad. Proses inilah yang disebut dengan sakaratul maut. Lantas bagaimanakah rasanya ketika ruh berpisah dengan jasad? Mari simak penjelasan berikut hingga akhir. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, saat ruh perlahan-lahan mulai mengalir keluar dari jasad seseorang, maka ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya rasa sakit sakaratul maut itu kadarnya seperti 300 tusukan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 26-30 bisa diketahui bahwa penderitaan terberat seseorang ketika sakaratul maut adalah ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ketika ruh sampai di kerongkongan, saat itulah penderitaan yang begitu berat mulai dirasakan. Sampai-sampai si hamba itu berusaha dengan segala cara untuk menghilangkan rasa sakitnya. Makanya Allah berfirman ketika itu, "Siapakah yang dapat menyembuhkan?" Karena rasa sakit ini sudah tidak seperti sakit biasa yang masih ada obatnya. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa hingga tidak ada seorang pun yang bisa mengobatinya. Maka saat itulah si hamba mulai sadar bahwa inilah qada dan qadar dari Allah yang ketika datang maka tak seorang pun mampu mencegahnya. Ia menjadi yakin bahwa sebentar lagi ruhnya akan berpisah dengan jasad dan kembali kepada Allah Tuhan semesta alam. Tentang bertautnya betis kiri dan betis kanan, ada beberapa penafsiran. Menurut Ibnu Abbas, hal itu menggambarkan akhir dari dunianya dan awal hari akhiratnya, sehingga bertemulah dua keadaan yang sangat berat kecuali bagi orang yang dirahmati Allah. Menurut Ikrimah, arti bertautnya dua betis adalah perkara yang besar bertemu dengan perkara yang besar lainnya. Ada juga yang menafsirkan bahwa maksud dari bertautnya betis kiri dan kanan adalah terhimpunnya dua perkara, yaitu manusia mempersiapkan jenazahnya sedangkan malaikat mempersiapkan ruhnya. Ini menurut penafsiran dari Ad-Dhaha. Kemudian dalam ayat ke-30 menjelaskan bahwa ruh akan digiring menghadap Allah Tuhan yang telah menciptakannya. Tentunya ini adalah urusan yang begitu besar bagi seorang hamba, karena ia akan mempertanggungjawabkan atas segala yang pernah ia kerjakan di dunia. Ketika sakaratul maut itu tiba, si hamba akan merasakan panas dan sakit yang luar biasa. Bukan itu saja, ia akan merasa sangat kehausan. Hal ini sebagaimana kisah yang terjadi pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Kisah ini berawal ketika Nabi Isa diminta untuk membuktikan mukjizat
yang dimilikinya, yaitu membangkitkan jenazah agar hidup kembali. Ketika itu Nabi Isa ditantang untuk membangkitkan Syam bin Nun yang sudah lama meninggal dunia. Nabi Isa pun kemudian mendatangi kubur dari Syam bin Nun. Setelah menjalankan sholat 2 rakaat, beliau berdoa kepada Allah agar Allah membangkitkan kembali jasad Syam bin Nun. Allah pun mengabulkan doa Nabi Isa, dan bangkitlah Syam bin Nun dari dalam kuburnya dalam keadaan rambutnya yang beruban. Mengetahui hal tersebut, Nabi Isa pun terheran dan berkata, "Padahal saat dahulu engkau hidup, rambutmu tidak beruban seperti itu." Maka Syam bin Nun pun berkata, "Aku mendengar panggilanmu dan mengira bahwa kiamat telah tiba. Maka tumbuhlah uban di rambut dan jenggotku karena begitu terkejut dan takutnya." Nabi Isa kemudian bertanya, "Sejak berapa lama engkau telah meninggal?" Syam bin Nun menjawab, "Sejak 4.000 tahun yang lalu. Namun hingga kini pedihnya sakaratul maut belum juga hilang." Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pedihnya sakaratul maut ini juga dikisahkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Ketika itu beliau didatangi oleh malaikat maut, padahal kedatangan Israel saat itu hanya untuk berkunjung. Namun Nabi Idris meminta kepadanya untuk mencabut nyawa beliau. Nabi Idris berkata, "Cabutlah nyawaku, kemudian Allah menghidupkan aku kembali, sehingga aku dapat lebih giat lagi untuk beribadah kepada Allah setelah mengetahui bagaimana pedihnya sakaratul maut itu." Maka atas izin Allah, Israel dapat mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Melihat kejadian sakaratul maut itu, Israel sampai menangis lantas berdoa kepada Allah agar Allah kembali menghidupkan Nabi Idris alaihi salam. Setelah Nabi Idris hidup kembali, Israel pun bertanya kepada beliau perihal sakaratul maut yang baru saja dirasakan. Nabi Idris kemudian menjawab, "Sesungguhnya rasa sakaratul maut itu aku umpamakan seperti binatang hidup yang dikelupas kulitnya, dan rasanya bahkan 1000 kali lebih sakit." Lantas apa tanggapan Israel mendengar jawaban Nabi Idris tersebut? Israel pun kemudian berkata, "Sesungguhnya aku mencabut nyawamu secara halus dan hati-hati, dan hal itu belum pernah aku lakukan sebelumnya." Bagaimana sahabat semua? Israel yang sudah berusaha sehalus mungkin dalam mencabut ruh saja masih dirasakan seperti binatang yang dikuliti hidup-hidup, bahkan rasanya malah 1000 kali lebih sakit. Lantas bagaimana dengan sakitnya sakaratul maut orang-orang yang biasa seperti kita? Sahabat muslim rahimakumullah, bila saja sakaratul maut itu dirasakan pedihnya oleh Nabi Idris, lantas bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW ketika beliau dijemput oleh malaikat Israel? Dalam sebuah riwayat dijelaskan saat ruh beliau dicabut oleh malaikat maut, beliau merintih lirih dan berkata, "Wahai Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Saat itu Jibril memang telah hadir mendampingi Rasul. Selain itu juga ada putri beliau Fatimah beserta Ali radhiyallahu an. Mereka berdua tertunduk haru dalam kesedihan. Jibril saat itu pun memalingkan wajahnya, tak sanggup melihat Rasul dalam keadaan sakaratul maut. Nah, Rasul pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, jijikkah engkau melihatku sehingga engkau memalingkan wajahmu?" Jibril pun menjawab, "Siapakah yang tega melihat kekasih Allah direnggut ajal?" Setelah itu Rasul berkata, "Ya Allah, sungguh dahsyat sakaratul maut ini.
timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Kemudian Rasul melanjutkan, sakitnya sakaratul maut ini bagaikan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Begitulah kondisi sakaratul maut yang dialami oleh Rasulullah SAW. Padahal malaikat Israel telah diutus mencabut roh beliau dengan cara yang paling lembut. Sahabat muslim rahimani wa rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman hendaknya kisah tersebut bisa menjadikan pengingat diri agar lebih giat lagi dalam beramal soleh, mengumpulkan bekal untuk akhirat. Karena mati adalah sebuah kepastian, maka tentu bagi orang-orang beriman itu bukanlah hal yang menakutkan. Bahkan itu adalah sebuah awal kegembiraan akan datangnya kenikmatan-kenikmatan akhirat yang dijanjikan oleh Rabb-Nya. Tentu berbeda dengan yang dialami oleh kaum kafir. Datangnya kematian adalah sebuah hal yang menakutkan, karena saat itu adalah gerbang menuju siksa yang dahulu ia abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.